Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian yang saya cintakan Allah SWT, kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga ini ya, untuk grade kelas 9 grade kelas 8 ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran ya, karena pembelajaran daring ini memang terkejar oleh waktu ya, jadi kita langsung akan fokus ke materi ya. Tapi sebelumnya Ustadz pastikan diri kalian semuanya udah on ya dalam pembelajaran daring ini. Tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berdoa ya, agar ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini atau di siang hari ini Allah cukupkan ya, berikan pemahaman, kemudian keluasan ilmu ya. Oke, kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan berdoa dulu 1 menit. Allahumma ighfir li dhunubi warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah amin. Anu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pada pertemuan sebelumnya kita ya Ustadz pernah menyampaikan tentang nilai-nilai luhur Pancasila ya, arti penting Pancasila dan juga nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, kita langsung saja kita masuk ke bagian B, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan ya. Kita harus membiasakan diri berperilaku sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi sebelum Ustadz menyampaikan materi bagian D ya, alangkah baiknya silakan untuk disimak dulu terlebih dahulu video berikut ini ya.
ya. Nah, demikian ya. Sekalian, setelah kita lihat video yang tadi tentang pelaksanaan ya pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, insya Allah kali ini ya seperti yang terus saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Kita harus sesuai. Nah, contoh misalkan dalam keluarga ya. Nah, ini ya yang sering kita lupakan dalam keluarga. Contoh pertama, dalam keluarga itu harus berbakti kepada orang tua. Nih, siapa yang tidak pernah berbakti ke orang tua berarti tidak mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari. Nah, seorang muslim ini sebagai orang yang beragama tentu kita harus berbakti kepada orang tua. Ya. Orang tua itu yang udah melahirkan kita loh. Susah, payah, ya susah payah dan sebagainya. Malah kita menjengkelkan orang tua, ya itu nggak boleh, nggak benar, tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Tidak boleh kepada orang tua itu harus hormat. Yang kedua adalah orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Orang tua juga tidak boleh melantarkan anak-anaknya, harus mendidik. Ya, di dalam agama itu al-ummu madrasatul ula, orang tua itu adalah pendidikan yang pertama, yang utama. Idza adataha adata bantaman, apabila seorang keluarga ini orang tua sudah mempersiapkan anaknya berarti sudah mempersiapkan generasi yang sangat baik gitu ya. Nah, ini dalam lingkungan keluarga itu tentunya ya kita harus saling ya kemudian saling menghormati sesama anggota keluarga, tidak boleh mengejek ya. Ini mengejek, nggak boleh saling mengejek, mengolok-olokan, mengucilkan satu sama lain, nggak bisa ya. Dalam lingkungan keluarga itu nggak. Ini adalah dalam keseharian ya. Karena kita selalu interaksi langsung dengan orang tua, dengan adik kakak, kemudian dengan tetangga ya, dengan saudara. Itu masih dalam lingkungan keluarga. Jadi tidak boleh ya. Harus saling menghormati sesama anggota keluarga. Kemudian saling menyayangi dan melindungi mereka anggota keluarga. Nggak usah saling bertengkar, sedikit-sedikit bertengkar, perebut makanan dan sebagainya ya. Ya, hal-hal yang semacam itu mesti dihindari ya. Nah, kemudian saling membantu sesama anggota keluarga. Harus saling membantu sama anggota keluarga. Ya. Kemudian bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Sikap adil. Sesuai yang tadi saya sampaikan, adil itu tidak pertemuan kedua, adil itu tidak mesti sama ya. Ketika adik dikasih uang 10.000, kakak dikasih 15.000, itu juga adil karena kakak keperluannya lebih besar daripada adik. Itu disebut dengan adil. Jadi adil itu tidak mesti sama ya. Tapi kalau misalkan pembagian baksos, nah itu harus sama isinya biar adil. 1 kilo beras, yang satu 1 kilo beras, yang satu 2 kiloan, itu nggak adil. Maka akan terjadi percekcokan, nanti perselisihan. Kenapa dia dapat 2 kilo, saya cuma 1 kilo? Nah, kalau seperti itu harus adil. Ya, kemudian mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Nih, adik kamu bagian ngepel ya, siap mah. Adik kamu bagian nyapu, ya siap mah. Adik kamu bagian cuci piringnya, siap mah. Bagi-bagi tugas ya, mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Ibu masak, ayah kerja. Kamu habis belajar dari sekolah pulang ke rumah, membantu orang tua di rumah, cuci piring misalkan ya. Habis makan bersama nih, cuci piringnya. Biarin mah, saya yang tanggung jawab untuk makan hari ini, saya akan beresin. Wah, itu luar biasa bagus gitu ya. Nah, kemudian yang bagian hanya ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. Kalau ada masalah-masalah di dalam keluarga harus bermusyawarah, ikutin ya. Masalah-masalah dalam keluarga jangan langsung main pukul, jangan langsung berantem, tapi harus dimusyawarahkan bersama anggota keluarga. Ya. Atau misalkan salah satu anggota keluarga kita misalkan ada yang meninggal, musyawarahkan bagaimana jalan terbaik. Atau misalkan salah satu anggota keluarga kita ada yang menikah, ada kawinan ya. Itu harus secara musyawarah bersama keluarga bagaimana cara menyelesaikan
agenda itu, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama dengan keluarga, gitu ya, paham ya. Kemudian selalu menjaga nama baik keluarga, ya, harus menjaga baik nama keluarga. Kalau di Sunda itu memang nggak ada suku ya. Maksudnya apa? Bukan suku, tapi nggak ada apa nama keturunan. Langsung dipakai misalkan keluarga Abdullah, semua kumpul keluar Abdullah. Nah, tapi kalau di daerah-daerah Kalimantan itu ada, atau misalkan orang-orang Arab ada dikasih bin ya, bin Abdullah. Jadi keluarga Abdullah semua sepakat menggunakan pakai bin Abdullah gitu ya. Ada misalkan ada mana kalau Bali ya, apa misalkan Bali itu ada Mas Yanto atau apa gitu ya, itu misalnya ada nama bin di belakangnya itu sebagai nama suku kebesarannya, ya nggak apa-apa digunakan ya. Harus menjaga nama baik, yang penting itu ya. Harus menjaga nama baik keluarga, jaga. Kamu nggak boleh berantem terus, kamu nggak boleh mabuk di jalan. Ketika kamu disiduk sama polisi, kamu membawa nama baik keluarga. Tidak boleh balapan motor di jalan, tidak boleh berantem dan sebagainya di jalan atau di rumah atau di tempat manapun. Karena itu akan membawa nama baik keluarga. Apalagi obat, ekstasi, pil, alkohol dan sebagainya, itu sangat merugikan nama baik keluarga. Ya, jaga keluarga kalian. Walaupun kalian yang melanggarnya misalkan, tetap nama keluarga itu akan terbawa. Atau misalkan kalian jarang ke sekolah, kabur, ya, sering kabur. Kabur terus, atau tidak pernah sholat, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jaga nama baik keluarga kalian, ya. Nah, kemudian lingkungan sekolah, ya, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, kalau di SMPIT Azkia, ya semuanya beragama Islam, ya, karena memang Islam terpadu kan. Jadi kalau ada Buddha yang masuk, berarti dia ingin masuk Islam juga kan gitu. Nah, tapi kalau di sekolah negeri itu kan agamanya berbeda-beda, sukunya juga banyak. Nah, kita harus saling menghargai berbeda agama. Itu ya yang ini ya. Kemudian kedua, menjalankan perintah agama masing-masing. Harus menjalankan perintah agama masing-masing. Islam, sholat berjamaah di masjid gitu ya. Kemudian Kristen melaksanakan sholat di gereja dengan nyanyian-nyanyiannya gitu ya. Kita harus saling toleransi terhadap agama-agama yang lain. Melakukan kewajiban sebagai orang sekolah, sebagai seorang siswa. Kewajiban seorang siswa itu apa? Kewajiban seorang siswa itu ya belajar dengan baik. Ya. Belajar dengan baik dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak bolos belajar. Tidak bolos ya, alpa lah sekolah. Di sekolah berangkat, di sekolah nggak ada. Di rumah berangkat, di sekolah nggak ada. Ini kemana anak ya? Orang tuanya udah tenang aja karena dia emang sekolah gitu. Pas di sekolah dicek sama gurunya, wali kelasnya, emang nggak ada di sekolah. Kemana dia pergi? Nah, jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian menolong teman yang kesulitan belajar. Tolong ya teman ketika kesulitan belajar, tapi jangan memberikan tolong ketika ujian, itu salah ya. Ya, lagi UAS kamu tolong, karena ini adalah sebagian dari membantu teman. Jangan ya. Kalau UAS nggak usah ditolong ya. Tapi yang ditolong itu adalah yang kesulitan dalam belajar. Ya. Kemudian belajar dengan giat agar dapat mengembangkan ke sekolah. Jadi harus belajar dengan giat ya, sama dengan yang tadi. Kemudian tidak melaksanakan kehendak dan berdiskusi ya, ketika ulangan berdiskusi ya, nggak bisa, nggak boleh. Ada waktu, tempat di mana kita harus berdiskusi. Tapi ketika belajar, ketika ulangan
itu bukan waktunya untuk berdiskusi tapi untuk menguji kemampuan kita sampai mana. Ya, kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Makanya ada piket. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada piket. Nah, itu harus ditaati. Piketnya Senin siapa? Kerjain. Ya, membersihkan lingkungan sekolah. Ada jumsih, ya bagian pagi, Jumat bersih. Atau operasi semut yang membersihkan sampah-sampah sekitar sekolah. Itu juga salah satu membersihkan lingkungan sekolah, bergotong royong, ya. Kemudian di lingkungan sekolah itu bersikap adil kepada teman, ya. Jangan pilih-pilih teman. Oh, ini baik, ini enggak. Ini baik untuk oh, dia mah orang kaya, dia enggak miskin. Enggak boleh seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat itu adalah kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan dihasilkan berdampak baik bagi semua pihak. Itu harus musyawarah dalam masyarakat itu. Ada sesuatu hal yang akan disampaikan atau permasalahan-permasalahan yang muncul, maka harus dimusyawarahkan. Ya, dalam masyarakat itu nggak bisa mengambil sendiri-sendiri. Makanya di masyarakat itu kan ada RT, ya, rukun tangga, RW, rukun warga, kemudian ada mandor, ya, kemudian ada apalagi masuk ke desa, ya, udah masuk ke desa ada kecamatan. Jadi memang sesuatu perkara yang tidak bisa dimusyawarahkan itu ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa lewat RT maka lewat RW, nggak bisa lewat RW maka lewat mandor. Kalau nggak bisa lewat mandor, lewat desa sebagainya, ya. Itu tahapan-tahapannya dalam musyawarah. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan pendapat. Kalau misalkan kita dalam musyawarah itu harus saling menghargai ketika berbeda pendapat, ya, dalam musyawarah. Ketika musyawarah kamu misalkan keras kepala dengan pendapatmu sendiri, ya itu bukan musyawarah namanya. Berarti itu keras kepala aja, ya. Yang namanya musyawarah itu walaupun dia berbeda pendapat, kita cari titik tengahnya. Siapa nih yang akan kita pakai, gitu kan? Mana solusi yang paling baik? Itu jalan musyawarah dengan menghargai perbedaan dalam berpendapat, gitu, ya. Nah, kemudian yang C, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong, membantu tangga yang tertimpa musibah. Nah, sekarang banyak ya tertimpa musibah. Dan baksos, bakti sosial. Ada musibah misalkan di Sukabumi, gempa, ya. Bantu untuk mendirikan rumah kembali, atau misalkan bantu dengan makanan, bantu dengan pakaian, bantu dengan tenaga. Itu adalah sifat gotong royong untuk meringankan beban saudara kita. Kemudian yang terakhir adalah mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan, seperti melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus, yang mendorong dan meningkatkan. Biasanya kan 17 Agustus ada perayaan-perayaan, perlombaan-perlombaan, gitu, ya. Itu adalah salah satu nilai luhur penerapan Pancasila di dalam lingkungan masyarakat, ya, lomba-lomba yang sifatnya positif, ya. Nah, baik anak sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ketiga demikianlah. Pertama adalah bahwa penerapan nilai-nilai berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila itu harus dimulai dari sekolah, ya, seperti apa kita sebagai pelajar, kemudian lingkungan masyarakat seperti apa kita sebagai pelajar, kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara seperti apa kita sebagai pelajar. Ya, tentunya sekalian mudah-mudahan pertemuan ketiga ini mendatangkan manfaat buat kita semua. Tentunya dalam pengawalan Pancasila ini adalah sebetulnya pengamalan nilai-nilai Islam juga, ya. Nilai-nilai Islam itu yang paling luhur, ya. Karena usah perhatikan nilai-nilai Pancasila itu adalah merujuk kepada hal-hal kebaikan dan agama sudah mengatur itu, ya.
Dan insya Allah materi ini sangat bermanfaat sekali buat kalian. Nah, seperti biasa di akhir pertemuan kita akan latihan menjawab soal ya. Cobalah berikan contoh penerapan Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat ya. Keluarga, sekolah dan masyarakat. Masing-masing 2 contoh ya. Di lingkungan keluarga contohnya misalkan membantu apa gitu ya. Di sekolah misalkan membersihkan apa, atau misalkan tidak melanggar aturan sekolah dan sebagainya. Silakan nanti bikin 2 contoh. Atau di masyarakat misalkan ikut siskamling ya, pos ronda, atau misalkan gotong royong ya, membersihkan jalan raya dan sebagainya. Silakan kalian mengeksplor lagi contoh-contoh yang lain. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye. Insyaallah nanti ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.